pendeta dalam gereja tumpangan tangan. Allah Bapa kita yang di sorga, yang telah memanggil saudara-saudari dengan rohnya, menguatkan dengan tangannya, dan memimpin dalam pelayananmu, supaya saudara-saudari Gereja Masehi Injili di Timor mendapat tambahan amunisi baru dengan lahirnya sebanyak 34 pendeta baru yang ditahbis, Minggu 6 November. Ke-34 pendeta baru yang sebelumnya berstatus vikaris itu ditahbiskan menjadi pendeta GMIT di Jemaat Lahai Roitova, Kelurahan Maulava, Kota Kupang. Prosesi dimulai dengan calon pendeta dan pendeta pendamping memasuki ruang penahbisan diiringi pembacaan profil calon pendeta. Kemudian, dilanjutkan dengan liturgi kebaktian. Pada momentum iman tersebut, para calon pendeta mengucapkan pengakuan serta janji di hadapan Allah dan jemaat. Serta diikuti dengan penandatangan akta kependetaan. Lalu, para pendeta pendamping mengambil toga dan stola untuk dipakaikan kepada calon pendeta, lalu prosesi berlanjut hingga akhir. Setelah ditahbiskan dan diperhadapkan, 34 pendeta baru tersebut diutus ke daerah pelayanan masing-masing di berbagai gereja lingkup GMIT. Beberapa daerah tersebut diantaranya, Saburai Jua, Alor, Amphoang, Flores, Bilu, dan Soe Timur. Momentum iman ini dihadiri langsung Ketua Majelis Sinode GMIT, Pendeta Dr. Mary Kolimon, Ketua DPRD NTT, Insinyur Emilia Genomleni, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda NTT, Ganef Wurgianto, Penjabat Wali Kota Kupang, George M. Hadjo, Wakil Bupati Kabupaten Kupang, Jerry Manafe, serta Camat dan Lurah Maulava. Pendeta Anita Amnifu Mooi tampil sebagai pengkhotbah dalam momen religius itu. Dalam khotbahnya, Pendeta Anita mengatakan, menjadi pendeta tidaklah mudah. Selalu ada masalah internal maupun eksternal. Jemaat memiliki perspektif yang berbeda-beda. Karena itu, pendeta haruslah membangun relasi yang baik antara pelayan dan jemaat. Ia menyebut, sebagai pendeta terpanggil, sepatutnya terus bertumbuh dan bersinar di tengah jemaat di tempat pelayanan. Ia menegaskan, agar pendeta harus mencintai pelayanan yang diemban. Jangan mementingkan urusan keluarga hingga selalu meninggalkan jemaat. Sementara itu, Ketua Majelis Sinode GMIT, Pendeta Mary Kolimon, mengatakan, keluarga yang telah melepaskan anaknya untuk menjadi pelayan Tuhan, harus terus mendukung dalam segala tugas maupun pelayanan. Ia menganalogikan, seperti kolekte yang ditaruh pada tanggul persembahan. Begitulah layaknya orang tua yang mempersembahkan anak-anaknya dengan kerelaan hati dan sukacita. Sehingga, ia sangat mengharapkan dukungan dari keluarga untuk pendeta baru yang diutus. Pendeta Mary menegaskan, agar jadilah pendeta yang memberitakan kabar baik. Menurutnya, pelayanan di jemaat dapat berhasil apabila disertai dengan spiritualitas di hadapan Tuhan, mengerti pergumulan yang dihadapi jemaat, dan bekerja sama, bermitra dengan pemerintah atau stakeholder. Para pendeta diharapkan untuk terus berteologi, jangan sekedar membaca Alkitab secara harafiah,
Tetapi temukan pesan inti dari kitab suci dan dialogkan dengan kehidupan tantangan di jemaat yang ada. Dalam acara tersebut, Gubernur NTT yang diwakili Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Provinsi NTT, Ganef Wurgianto mengatakan, momentum itu membawa syukur dan sukacita serta kekuatan baru bagi jemaat untuk mengaktualisasikan secara sinergi melalui perkataan dan perbuatan di tengah era digital. Kemajuan teknologi yang dimanfaatkan secara tidak biasa, menimbulkan gaya hidup dan perilaku yang mementingkan diri sendiri, materialistis dan sesungguhnya bertentangan dengan umat manusia yang beradab dan memiliki nilai. Lembaga keagamaan, lanjut Ganef, akan menjadi mitra yang saling menopang dengan pemerintah untuk membangun kehidupan masyarakat menuju religius, moralitas dan etika yang lebih baik. Harus selalu menjadi inspirasi utama bagi jemaatnya. Pendeta harus menjadi prioritas dalam pembangunan pendidikan berkarakter Kristus melalui pendidikan khususnya, pendidikan sekolah minggu yang adalah dasar utama mewujudkan umat Kristiani yang berkualitas.